Rizky Bilar dilaporkan Lesti Kejora atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Imbasnya, pesinetron itu pun dihujat oleh masyarakat. Pada Kamis 6 Oktober 2022 kemarin, Bilar dijadwalkan untuk pemeriksaan sebagai saksi di Polres Jakarta Selatan. Namun sayangnya, dirinya tak datang dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya saja. Pemanggilan kembali pun telah dilayangkan pada hari Kamis 13 Oktober 2022 besok. Pihak kepolisian pun berharap Bilar dapat kooperatif dalam menjalani pemeriksaan tersebut. Namun, jika Rizky Bilar nanti kembali tak datang, maka pihak kepolisian pun akan mengambil tindakan tegas dengan menjemput paksa. Dari penyidik minggu depan, mudah-mudahan ya untuk tanggal nanti masih di penyidik, ya itu domainnya penyidik. Jadi jadwalnya minggu depan, tanggal dan harinya masih ada di penyidik. Nanti dilayangkan segera ya, lebih cepat lebih baik. Jika nggak datang langsung jemput paksa nanti? Ya jadi 2 kali kita panggil, kemudian kita minta keterangan. Ketiga kali adalah jemput paksa. Ya untuk status masih saksi. Sejak kasus dugaan KDRT tersebut, Rizky Bilar bak ditelan bumi. Keberadaannya pun menjadi misteri, sementara Lesti Kejora bersama keluarganya terbang ke Tanah Suci Mekah menjalani ibadah umroh. Kamis nanti Rizky Bilar disebut akan keluar dari persembunyiannya. Kuasa hukumnya memastikan bahwa Bilar akan hadir ke Polres Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Kondisi pesinetron berusia 27 tahun itu pun dikabarkan dalam kondisi baik-baik saja dan telah mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan tersebut. Ya, jadi untuk saudara kita R yang diduga sudah dijadwalkan. Namun demikian nanti kita cek kembali ya untuk kejelasannya. Ya biar jelas, biar sama-sama kita jelas hari, tanggal dan jamnya ya ke penyidik. Ya, belum nanti kita cek kembali ya. Statusnya masih saksi ya? Ya, untuk sekarang statusnya masih saksi karena kita memang minta keterangan sebagai diduga. Ya betul, ya, 7. Jadi 7 sudah kita mintain keterangan. Ya, mudah-mudahan lebih cepat lebih baik. Kemarin juga kita sudah memeriksa, ya minta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Ya, jadi kita sudah siapkan 14 pertanyaan. Kemudian kurang lebih juga sama ya 1 jam kita meminta keterangan, kemudian dijawab semua oleh ART-nya beliau ya. Jadi jelas ya, sudah kita juga meminta keterangan dari ART-nya saudari kita L. Dari keterangan yang disampaikan apa enggak? Ya untuk keterangannya sudah diterima, kemudian sudah dijadikan sebagai barang bukti atau keterangan saksi oleh penyidik. Siapa bilang isunya sumber seperti itu? Ya. Jadi ya bang, biar terima aja bang. Inilah wartawan. Ya mesti dilurusin bang. Saya yang kena sasaran itu sumbernya itu isunya selingkuh sumbernya, isunya selingkuh gara-gara itu. Tapi kan itu kan nggak ada sebenarnya. Bang, yang tahu kan mereka juga, saya kan nggak tahu. Oke, bang. Tapi kondisinya Bilar sendiri seperti apa, bang? Sekarang Sudah mulai membaik. Dan untuk persiapan hari Kamis saya kan harus siap komentar, makanya saya nggak bisa bicara lagi. tapi datang ya, bang? Kalau saya bicara dia down lagi. Bang, berarti dia hadir ya, bang? Insya Allah hadir. Hadir dari Kamis. Makanya dia tidak berangkat ke Mekah juga. Dia bisa ngejar istrinya ke Mekah, tapi kan dia nggak mau. Dia mau, saya kan udah bilang, dia akan proaktif. Karena ini kan panggilan kedua. Oke, bang. Tapi bang katanya bilang sudah talak pertama bang. Cepet talak pertama, bang, sudah ya, bang? Tapi kalau waktu emosi. Oke. Oh gitu. Artinya waktu itu Berarti dan itu gimana, bang, dengan talak 1 yang dilontarkan Bilar, bang? Sudah selesai. Makanya sebenarnya tidak ada masalah. Tapi sudah minta maaf ke Lesti ya bang? Dibesarkan sudah. Secara karena mereka sudah memaafkan. Kita doakan aja semoga mereka damai dan bersatu kembali. Sebelumnya, ketidakhadiran Rizky Bilar pada pemeriksaan Kamis lalu lantaran Bilar disebut kena mental dan psikisnya karena hujatan dari netizen dampak dari aksi kekerasan yang dilakukan terhadap Lesti Kejora hingga ramainya pemberitaan tentang dirinya.
Adik Evril juga mengungkapkan jika Bilar tak stabil dan kehilangan nafsu makan dan hanya sanggup memakan mie instan yang dibuat oleh ibunya. Namun yang mengejutkan, pihak kuasa hukum Rizky Bilar mengungkapkan bahwa Bilar tak merasa bersalah dan mau meminta maaf karena sudah berdamai dengan Lesti dan ingin menyelesaikan kasus dugaan KDRT tersebut secara damai. Kan bingung, ini kan nggak pernah kita begini. Nanti kan Rizky bilang, Bang, kalau awak memendamkan diri, Bang, dianggap juga salah, Bang, sama netizen. Yang kedua, Rizky pikir ini si Lesti ini sengaja buat begini supaya saya menambah emosi, menambah ini. Yang juga saya diam aja, Bang. Itulah serahkan aja kepada penyidik. Jadi nanti saya datang. Kemarin sebenarnya dia mau hadir, tapi dia masih down, mental belum kuat. Dan dia akan hadir dan insya Allah dia akan bicara, dan dia bicara ya. Saya minta dia bicara, saya minta sama Rizky harus bicara. Yang saya tahu dia saat ini tidak selera makan. Ya dia hanya makan Indomie, dimaksakan oleh ibunya yang saya tahu. Saya melihat dia nggak selera makan, jujur. Akibat hantaman dari netizen harusnya, tapi sudahlah, ini sudah terjadi kan. Jerat, Allah yang Maha tahu. Sempat masuk rumah sakit? Enggak, cuma hanya sakit biasa aja ya? Sakit sih, gimana seorang mental lemas, bicara malas. Jadi saya bicara sama dia ya sekali satu-satu. Jadi ketika dia mau bicara, kalau ketika dia nggak mau bicara. Sampai dengan tadi malam, saya ke rumahnya, supaya dia ada semangat. Dan saya dia masih down. Karena dia hanya makan Indomie aja, nggak makan nasi. Jadi dipaksakan supaya dia jangan sampai sakit. Nah, dengan tanggal 13 hari Kamis kan dia harus menghadiri panggilan klarifikasi dari pidana. Terus dia sudah selatan. Lepas tidur. Itu kan buka, orang tua bertanya. Kan kaget. Tiba-tiba ada lapor polisi. Lalu sekejap itu netizen nyerang klien saya. Bahkan bukan klien saya aja. Keluarga terdekat juga diserang. Masih ibunya, bapaknya, abang-abangnya, kakaknya. Ini kan kenal semua, kena mental semua. Siapa sih yang tidak down jika dihantam netizen yang belum tentu itu telah benar. Sementara kedua sumber belum ada berbicara, membuat statement. Tapi klien saya sudah dihakimi. Ya kita mengerti lah, dia kan tergantung juga opini yang berkembang. Kepala ini. Itu kan seolah-olah kan dia itu diposisikan yang bersalah, sementara beliau belum menggunakan pembelaan dalam publik. Kita bisa lihat sumber dalam masalah ini kan hanya dua yang bisa berbicara, Lesti maupun klien kami, yaitu Rizky. Pada hari ini kita lihat Rizky belum pernah berstatement, Lesti belum pernah berstatement. Kok ada berita-berita yang berkembang liar gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti dalam pemeriksaan berikutnya ketika itu sudah tuangkan dalam BAP, kita akan sampaikan kembali persoalan-persoalan yang telah terjadi antara Lesti dengan si Rizky. Itu mengakui dan tidak mengakui. Pertanyaan itu masuk dalam tingkat penyidikan. Nah, ini kan dalam proses penyelidikan. Tidak mungkin saya seorang pengacara mendahului. Ya, tunggu dulu dia. Nanti saya menyampaikan pemberitaan begini, ternyata di dalam BAP berubah. Kan tidak boleh ya. Saya tidak boleh mendahului keterangan klien saya di dalam BAP. Tapi kan udah tadi menyatakan bahwa ada pencekikan atau pembandingan itu dari statement polisi ya, Pak? Bisa saja dalam statement. Kiri lagi dikit. Handphone depan handphone. Sementara itu, disampaikan oleh Humas Polres Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi bahwa status kasus dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora pada 28 September 2022 lalu itu telah dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kini hanya tinggal menunggu waktu apakah Rizky Bilar akan hadir dalam pemeriksaan Kamis nanti atau justru kembali mangkir. Jadi kemarin kita sudah memeriksa dari ayah dan ibunda dari saudara kita L. Hasilnya seperti apa? Hasil pemeriksaan ayah dan ibu L apa aja?
Hasil pemeriksaan. Ya, untuk pemeriksaan itu adalah domain dari penyidik ya. Yang jelas kita sudah memeriksa saksi-saksi yang terkait yang bisa melihat atau mendengar kejadian yang sudah dilaporkan. Onti, motifnya apa sih, Pak? Ada indikasi untuk pembunuhan atau seperti apa, Onti? Ya, jadi motif yang terjadi di saudari kita L itu sudah didalami oleh penyidik ya. Jadi nanti itu bisa dibuka di persidangan. Ya, jadi motif itu tidak bisa kita buka di sini karena itu adalah bisa dibuka di persidangan. Hasil visum sendiri, Onti, seperti apa? Ya, untuk visum ada di penyidik. Sudah didalami oleh penyidik. Apa nanti Ya. ada di Ya, udah keluar tapi udah di penyidik. Karena memang penyidik adalah yang jelas yang bisa mendalami baik itu dari alat bukti, kemudian dari keterangan saksi-saksi.